Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julita Sarmunte dan teman saya Nurul Sanehe. Kami adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Pansuri, yaitu sekarang menduduki semester 5 Prodi PAI. Nah, adapun tujuan kami untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang dimana nanti kami akan membahas mengenai tentang pengertian tes diagnostik. Nah, untuk pembahasan kami lebih lanjut, mari sama-sama kita menyimak dan mendengarkan video kami sampai selesai. Nah, di sini yang kita bahas pertama ialah pengertian dari tes diagnostik. Teman-teman, pertanyaannya, apa sih tes diagnostik ini? Tes diagnostik adalah tes yang dimana dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, yaitu bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Yang kedua itu untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan belajar pada peserta didik. Yang ketiga itu untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Yang terakhir itu untuk mengetahui kondisi non-akademik yang mempengaruhi belajar peserta didik. Nah teman-teman, tes diagnostik ini tidak dilakukan untuk memberi nilai peserta didik, akan tetapi untuk dasar perencanaan pembelajaran. Nah, teman-teman, jadi tes diagnostik ini juga memiliki beberapa tujuan. Salah satunya ialah supaya kita sebagai guru itu bisa mengetahui tingkat pemahaman materi daripada siswa maupun siswi. Dan tujuan yang kedua dilakukannya tes diagnostik ini ialah supaya guru ini bisa menyesuaikan strategi ataupun metode apa yang bisa dilakukan pada saat proses pembelajaran. Dan bukan hanya itu saja, guru juga bisa mengetahui bagaimana siswa itu cara tanggapnya. Apakah siswa ini bisa mengetahuinya ataupun menguasai materi dengan cepat ataupun lambat. Di situ kita bisa mengondisikan kebutuhan siswa dan juga siswi. Kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu jenis tes diagnostik. Yang dimana pertama ialah tes diagnostik kognitif, yang dimana dilakukan untuk mengetahui kemampuan akademik siswa. Contoh aspek yang diukur bisa berupa yang pertama itu literasi membaca, numerasi, pemahaman konsep dasar mata pembelajaran, dan yang terakhir itu pengetahuan prasyarat. Nah, contoh soal yang bisa kita gunakan untuk tes diagnostik ini ialah sebutkan rukun iman yang kamu ketahui, atau bisa juga berupa sebutkan sifat-sifat Allah yang kamu ketahui. Nah, yang kedua ialah tes diagnostik non kognitif. Nah, apa itu? Jadi tes diagnostik non kognitif ini ialah digunakan untuk mengetahui kondisi psikologis, sosial dan emosional siswa. Contoh aspek yang diukur daripada non kognitif ini ialah minat belajarnya, kemudian motivasi belajarnya, dan juga gaya belajarnya, kondisi emosionalnya, dan lingkungan belajar di rumah. Dan contoh pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk tes diagnostik non kognitif ini adalah misalkan kita memberikan pertanyaan kepada siswa ataupun siswi, bagaimana perasaan kamu saat belajar di kelas? Nanti di situ ada pilihannya. Yang pertama ialah misalkan A sangat senang, B senang, C biasa saja, dan D kurang senang. Dan pembahasan selanjutnya ialah bentuk instrumen yang bisa kita gunakan pada saat tes diagnostik. Yang pertama ialah pilihan ganda, kemudian isian singkat ataupun uraian, ada juga berupa angket ataupun berupa wawancara ataupun observasi. Dan yang pembahasan yang terakhir ialah langkah-langkah untuk penyusunan tes diagnostik. Jadi yang pertama dulu kita harus menentukan tujuan tes. Kemudian yang kedua ialah menentukan aspek yang diukur. Dan yang ketiga ialah menyusun kisi-kisi soal. Dan yang keempat ialah menyusun instrumen. Dan yang kelima ialah melaksanakan tes. Dan yang keenam yaitu menganalisis hasil. Dan yang terakhir ialah menindaklanjuti hasil tes. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu contoh tes diagnostik dalam pembelajaran PAI. Materi awal yang dapat diuji bisa berupa pengetahuan dasar rukun iman, rukun Islam, tata cara berwudu, doa sehari-hari, dan terakhir bisa tentang akhlak terpuji. Nah teman-teman, itu dia dari penjelasan kami tadi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.